Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kita semakin mendekati Natal, dan dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Santo Matius memulai Injil yang ditulisnya dengan menceritakan silsilah Yesus. Silsilah Yesus ini mengingatkan kita semua bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir dalam sejarah manusia. Kita tahu sebagai manusia, ketika kita membaca genealogi ini, silsilah ini, kita hanya mendengar nama-nama. Tapi di balik setiap nama tentu ada sejarah hidup yang luar biasa dengan segala kejatuhan dan kebangunan. Jatuh bangun. Salah satunya yang luar biasa yang juga disebut di awal oleh Matius, di mana Matius mengatakan silsilah Yesus Kristus anak Daud, dan di sini Daud disebut Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi dalam Injil ini nggak disebut siapa itu istri Uria, tapi kita tahu istri Uria ini adalah Batsheba. Jadi Salomo adalah buah dari dosanya Daud. Ini bukan dosa kecil, dosa besar, karena ini adalah perzinahan. Bahkan Daud kemudian mengirim Uria untuk pergi perang dengan tujuan supaya meninggal, supaya Batsheba bisa menjadi istrinya. Jadi dalam silsilah Yesus ini yang kita dengar, kita melihat bagaimana dosa yang begitu besar
juga menjadi bagian dari silsilah Yesus. Tapi Allah lebih besar dari dosa. Syukur pada Tuhan. Dan Kristus sendiri hadir di tengah kita untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, di masa penantian ini akan kehadiran Yesus, kita juga terus diundang. Kita tidak boleh putus asa dengan situasi kita. Kalau kita dikuasai oleh dosa, kita harus terus ingat bahwa Allah lebih besar daripada dosa kita. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kehilangan pengharapan bahwa kita bisa menjadi lebih baik, karena Allah melihat kita bukan hanya siapa kita saat ini, tapi Allah melihat bagaimana kita bisa menjadi bagian dari rencana Allah. Bahkan dalam kejatuhan, Tuhan bisa memakai situasi kejatuhan manusia supaya rencananya terjadi, karena Allah lebih besar dari dosa. Oleh karena itu, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, terbuka terhadap rahmat Tuhan, dan terus menjawab panggilan pertobatan supaya kita bisa menerima rahmat Tuhan dalam hidup kita dan Kristus sungguh hadir dalam hati kita. Kalau Tuhan memakai Daud dengan dosanya untuk supaya Yesus lahir di dunia, Tuhan juga bisa memakai kita semua untuk menjalankan rencananya. Bukan dosa kita, tapi rahmat Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa. Amin.